Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Risna di channel aku Risna Nur Pradani. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau minta maaf karena 3 bulan ini aku nggak upload video sama sekali. Hal itu dikarenakan 2 bulan yang lalu aku sedang menjadi relawan COVID-19 di salah satu rumah sakit pemerintah di kotaku yang mengharuskan aku tuh karantina. Jadi sebenarnya aku bikin video ini untuk share aja, bukan semata-mata untuk menakut-nakuti kalian atau menyebarkan info yang nggak benar. Aku cuma share pengalamanku aja dan sebagai memori aku juga. Kalau misalkan nanti suatu saat aku lihat video ini lagi, aku jadi inget gitu kalau aku pernah merawat pasien di masa pandemi ini. Jadi banyak yang tanya, kok maunya sih jadi relawan? Kan itu sama kayak menantang maut gitu kan. Jadi aku jadi relawan ini sebenarnya nggak bilang sama orang tuaku karena aku udah 3-4 kali izin ke orang tuaku untuk jadi relawan, tapi orang tuaku nggak mengizinkan. Di rumah aja gitu, mending di rumah aja. Nah, setelah beberapa bulan COVID ini makin tinggi kasusnya, terus aku sebagai perawat itu kayak nggak berguna gitu. Aku punya kompetensi untuk merawat, tapi kenapa aku di rumah aja gitu. Jadi akhirnya aku bilang ke suamiku, aku rayu sih berkali-kali, sebenarnya juga dia nggak mengizinkan, tapi aku bilang berkali-kali alasanku apa. Pada akhirnya suamiku mengizinkan. Jadi aku pada saat menjadi relawan itu berdinas di ruang ICU, di mana pasien-pasien dari instalasi gawat darurat atau dari ruang rawat inap biasa yang kondisinya sudah menurun, yang sudah kritis, nah itu dibawa ke ruang ICU. Ya namanya juga relawan COVID, pasti pasien yang datang itu entah dia dengan suspek atau probable atau dia udah bawa hasil tes yang menyatakan bahwa dia positif, itu pasti ada. Bahkan pada saat aku awal berdinas di ruangan, adaptasinya tuh sulit banget ya. Kan kita udah pakai hazmat aja udah berat gitu. Kayak rasanya tuh hampir tiap hari awal-awal tuh, seminggu pertama tuh rasanya pengen nangis aja. Karena yang pertama ya aku belum pernah bekerja dengan seberat itu, pakai APD selengkap itu, rasanya tuh panas banget. Tapi ya memang tenaga kesehatan semuanya pada saat ini seperti itu gitu. Kantong mata udah gede banget, terus jerawat juga di mana-mana karena emang pakai maskernya tuh berlapis-lapis dan sakit kadang tuh kalau pakai masker N95 yang terlalu ketat itu sakit. Jadinya kalau pas dilepas maskernya tuh masih bekas-bekas itu di wajah. Terus jadwal tidur pastinya itu nggak terpola jadinya. Terus ya nggak mood, terus ya isinya pokoknya hari-hari tuh sedih banget. Bahkan kan jadi aku pada saat dinas di sana itu nggak pulang ke rumah. Jadi disediakan, ada yang dapat hotel, ada yang dapat mes di rumah sakit. Nah kebetulan aku dapat mes di rumah sakit. Setiap kali aku pulang dari dinas tuh kayak mikir, ya Allah kok segini beratnya gitu. Sampai aku mikir kalau emang hidupku habis di sini, maksudnya ya waktu itu nauzubillah min dzalik, meninggal pada saat merawat pasien COVID seperti tenaga kesehatan lainnya yang sudah mendahului kita, ya udah gitu. Terus aku minta maaf sama suamiku, sama orang tuaku. Akhirnya aku bilang sama orang tuaku karena waktu itu orang tuaku video call. Akhirnya aku balik video call beliau dan bilang kalau aku udah menjadi relawan di sana gitu. Ya gitu, jadi aku kayak rasanya tuh kayak ya udahlah, kalau emang aku meninggal pada saat
merawat pasien di sini gara-gara pandemi ini, ya udah gitu pasrah gitu, sampai kayak gitu. Saking aku takut banget. Jadi pasien COVID itu datang nggak melulu dengan gejala yang khas gitu. Kadang juga ada di mereka yang nggak ada gejala, nggak demam, nggak mual, nggak nyeri telan, tapi dia datang terus tiba-tiba saturasinya memburuk. Kemudian setelah di ronsen, ternyata baru ketahuan. Kayak gitu banyak banget. Bahkan beberapa ada juga yang dia tuh olahragawan. Ya pokoknya dia tuh menerapkan hidup sehat lah setiap harinya, tapi dia tuh masih aja kena. Hari pertama masih nggak apa-apa, hari kedua dia udah pasang oksigen, hari ketiga kondisinya makin memburuk dan pada akhirnya meninggal juga. Itu juga banyak. Terus pasien-pasien yang masih umur 20-an, 30-an, sampai 40-an itu banyak banget. Nggak melulu lansia, nggak melulu orang-orang yang obesitas kayak gitu. Bahkan mereka yang nggak punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta kayak stroke, diabetes mellitus tuh banyak. Dan sering kalau aku lihat pasien tuh usaha nafasnya sampai kayak gitu, sampai yang kayak gitu. Hampir semua pasien di ICU tuh seperti itu. Kalau lihat pasien yang kayak gitu tuh rasanya aku bersyukur banget karena masih dikasih kemudahan nafas yang gratis. Karena di luar sana tuh banyak banget orang yang buat dia bernafas aja dia harus berjuang, dan dia harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk itu. Dan kalau dia makin saturasinya makin turun, oksigen dalam darahnya dia makin turun, biasanya sama dokter dilakukan pemasangan ETT atau intubasi. Jadi dia tuh dikasih alat yang langsung dimasukkan menuju ke saluran pernafasannya. Jadi oksigennya bisa lebih dihantarkan dengan baik ke tubuh. Pemasangan ETT atau intubasi itu dilakukan karena paru-paru pasien tersebut tidak bisa bekerja secara normal. Jadi untuk sementara waktu sistem pernafasannya digantikan oleh alat dan diberikan obat-obatan sedasi seperti itu. Dan perkembangan pasien setelah dilakukan intubasi ada sih yang membaik sampai dia sembuh, sampai dia pulang. Tapi hampir semua yang aku alami di rumah sakit tempat aku menjadi relawan itu, hampir semuanya akhirnya meninggal gitu. Entah 2 hari setelahnya, entah beberapa jam setelah pemasangan intubasi tersebut, itu kebanyakan meninggal. Dan mungkin kalau kalian lihat di berita, sekian ratus orang meninggal hari ini, sekian ribu orang meninggal hari ini karena COVID-19. Itu kayak sekedar angka gitu. Tapi bagi kami di lapangan itu satu nyawa tuh sangat berharga gitu. Hampir setiap hari kami tuh mendengar tangisan keluarga pasien yang katanya, kok bisa sih suster, kok bisa sih dokter, padahal kemarin masih bisa teleponan, tadi masih bisa video call, kemarin masih bisa ngobrol, masih bisa jalan-jalan, tapi kenapa sekarang kayak gini, kayak gitu. Banyak banget, hampir semua keluarga itu nggak terima gitu. Karena bagi kami emang satu nyawa tuh sangat berharga, gak cuman sekedar angka yang naik-naik. Dan sekarang tuh makin banyak tenaga kesehatan, baik itu dokter gigi, perawat, meskipun bukan yang dari tenaga kesehatan ya, kayak cleaning service, office boy, itu juga semakin meningkat gitu. Angka kasus dan angka kematiannya tuh semakin meningkat. Meskipun kita waktu berdinas itu pakai APD yang lengkap, pakai alat pelindung diri yang komplit, itu
resiko tertular, resiko terpapar itu pasti masih ada. Dan buat kalian yang nonton ini, aku minta bantu doa juga buat keluarga kalian, buat teman-teman kalian, buat tenaga medis di luar sana yang hampir 10 bulan ini mereka masih berjuang melawan pandemik ini. Gampang banget caranya, cuman nerapin 3M, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Udah itu aja. Tapi emang orang tuh beda-beda ya. Kayak ada yang dia peduli, ada yang enggak sama sekali. Bahkan ada yang dia udah tahu kalau dia positif, tapi dia malah jalan-jalan gak pakai masker, nyebrang gak pakai masker, kerja gak pakai masker. Banyak banget, kayak dia merasa udah kebal gitu sama COVID-19 ini. Bahkan juga ada yang bilang, ya udahlah kan ya namanya pandemi, namanya COVID, pasti ada yang dikorbani, entah itu dari pasiennya, dari dokternya, dari perawatnya. Ya itu udah resiko kamu jadi tenaga kesehatan. Itu jahat banget gak sih? Kayak gak menghargai banget gitu loh. Selama berbulan-bulan ini kalian tinggal patuhi protokol kesehatan, tinggal support aja, kenapa masih bilang kayak gitu capek gitu rasanya tuh. Padahal aku cuman beberapa bulan jadi relawan. Gimana kalau tenaga kesehatan lain yang udah bekerja sepenuh hati selama hampir 10 bulan ini. Padahal kan nggak gitu juga gitu. Korbannya COVID ini kan masih bisa diminimalisir kalau ada kerjasama dari semua gitu. Kita sama-sama tahu kalau kasus aktif COVID-19 ini tuh setiap harinya masih meningkat. Ini aku bacain datanya ya. Tanggal 19 Desember, angka kematian rata-rata di Indonesia adalah 120 kematian per hari. Yang berarti setiap 12 menit ada penduduk Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID. Dan kasus aktif, yaitu kasus yang pasien ini masih sakit, belum sembuh dan masih hidup, itu tembus 91.000. Bayangin, setiap 12 menit ada keluarga yang menangis-nangis karena salah satu anggota keluarganya meninggal karena COVID. Itu karena COVID, belum karena penyakit lain atau karena kecelakaan lalu lintas mungkin. Itu dikali ribuan se-Indonesia. Jadi aku bikin video ini karena aku ingin share pengalaman aku ketika menjadi relawan di tengah pandemi ini, menjadi relawan COVID-19, khususnya di ruang intensif, karena menurutku ini adalah salah satu pengalaman berharga yang aku punya. Dan buat teman-teman yang mau jadi perawat atau mau jadi relawan, begitulah gambaran menjadi relawan COVID-19. Jadi itu aja yang pengen aku share kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan aku minta maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Pesanku cuma satu, tetap lindungi diri kamu sendiri, lindungi keluargamu, lindungi orang lain juga dengan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.